Shalom saudara sekalian, selamat malam dan salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tidak Ingin Kabar Angin, dengan dasar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 24. Kisah Para Rasul 21 ayat 24. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, apakah kabar angin itu? Kabar angin atau kabar burung atau desas-desus adalah kabar yang belum jelas kebenarannya, atau kabar yang belum tentu benar dan belum diketahui sumbernya. Saya yakin saudara sekalian bahwa masing-masing kita tidak ingin ada kabar angin tentang diri kita, bukan? Namun sebaliknya, permisi tanya, apakah ada di antara kita yang ingin kabar angin tentang orang lain? Nah, saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17, Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, mencatat tentang kedatangan Paulus bersama rombongan ke Yerusalem. Kita membaca di sana bahwa saudara-saudara seiman di Yerusalem menerima Paulus dan teman-temannya itu dengan hangat. Hal itu dicatat oleh Lukas untuk menunjukkan betapa adilnya sikap orang-orang percaya di Yerusalem terhadap Paulus ini. Meskipun sebelum kedatangan Rasul Paulus ke Yerusalem waktu itu, orang-orang percaya di Yerusalem sebetulnya telah mendengar kabar angin yang bernada negatif tentang Paulus. Mereka tidak mempercayai rumor palsu tentang Paulus itu, tetapi menerima Paulus dengan sopan dan dengan persaudaraan sebagai hamba Kristus. Keesokan harinya, saudara sekalian, diadakan pertemuan pribadi antara Yakobus dan semua penatua jemaat Yerusalem dengan Paulus beserta beberapa rekannya untuk membahas hal tersebut. Di dalam pertemuan itu, setelah Paulus menceritakan secara terperinci satu demi satu segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan Paulus di antara orang-orang bukan Yahudi, Yakobus dan para pemimpin jemaat di Yerusalem itu memuliakan Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian para pemimpin jemaat di Yerusalem itu menyampaikan kepada Paulus bahwa sudah beribu-ribu orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi itu yang notabene masih setia menaati hukum Taurat yang diberikan melalui Nabi Musa, mendengar desas-desus atau kabar angin bahwa Paulus mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain supaya melepaskan hukum Taurat dari kehidupan mereka. Menurut kabar angin yang dihembuskan itu, diberitakan bahwa Paulus menasihati orang-orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain supaya mereka itu tidak menyunatkan anak-anak mereka atau menuruti adat istiadat Yahudi. Selanjutnya, saudara sekalian, seperti dicatat di dalam ayat 24, para pemimpin jemaat di Yerusalem di dalam pertemuan itu menganjurkan Paulus untuk melakukan upacara pentahiran diri atau penyucian diri yang merupakan sebuah ritual Yahudi bersama-sama dengan 4 orang Yahudi yang telah bernasar kepada Tuhan. Mereka juga menganjurkan agar Paulus menanggung biaya pentahiran dari 4 orang tadi
agar 4 orang itu dapat menggenapi nasar mereka kepada Tuhan sampai akhir, yang ditandai dengan dicukurnya rambut mereka. Saudara sekalian, pada masa itu tindakan menanggung biaya pentahiran dari orang lain dianggap sebagai sebuah perbuatan saleh, sebab tindakan itu membebaskan atau meringankan orang Yahudi yang berada di dalam kekurangan atau orang Yahudi yang membutuhkan dari biaya yang besar terkait dengan nasar kepada Tuhan. Apalagi di sini Paulus menanggung biaya pentahiran 4 orang sekaligus. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh para pemimpin jemaat di Yerusalem pada waktu itu, Paulus dapat menunjukkan di depan umum bahwa dia tidak memusuhi hukum Taurat dan juga tidak memusuhi orang Yahudi yang mematuhi hukum Taurat. Sehingga dengan demikian, semua orang, khususnya orang-orang Yahudi, baik yang sudah percaya kepada Tuhan maupun apalagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akan mengetahui bahwa segala kabar angin yang mereka dengar tentang Paulus itu sama sekali tidak benar. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa para pemimpin jemaat di Yerusalem pada waktu itu, mereka tidak ingin ada kabar angin tentang Paulus, apalagi di dalam kehidupan jemaat. Mereka tidak ingin ada kabar angin tentang orang lain, apalagi di dalam kehidupan jemaat. Namun sebaliknya, mereka berusaha untuk menyuarakan apa yang benar tentang orang lain. Saudara sekalian, perselisihan dan ketidakcocokan satu dengan yang lain dapat menjadi penyebab hancurnya relasi maupun kebersamaan, baik di dalam kehidupan keluarga, gereja, maupun juga masyarakat. Desas-desus atau kabar angin dapat menghasilkan kecurigaan antar satu sama lain. Oleh sebab itu, kita perlu menutup telinga kita terhadap laporan palsu tentang orang lain dan hanya percaya pada apa yang benar yang kita ketahui tentang orang lain itu. Kiranya saudara sekalian, kita masing-masing memiliki sikap hati tidak ingin kabar angin tentang orang lain, apalagi di dalam kehidupan berjemaat. Namun sebaliknya, kita berusaha untuk menyuarakan apa yang benar yang kita ketahui tentang orang lain itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu agar kami senantiasa memiliki sikap hati tidak ingin kabar angin tentang orang lain. Tolonglah kami Tuhan agar kami berhati-hati. Jangan sampai kami menyukai apalagi mengingini kabar yang belum jelas kebenarannya, kabar yang belum tentu kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya, apalagi itu menyangkut diri orang lain, bahkan apalagi di dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.